Yesus berkata, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Untuk memperoleh hidup yang bahagia kita harus selalu menuruti kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mengenali kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan ini dapat dikenal melalui beberapa sumber. 1. Firman Tuhan. Sumber pertama dan terutama untuk mengenali kehendak Tuhan ialah firman Tuhan sendiri. Melalui firman-Nya itu, Tuhan menyatakan apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga dengan mengikuti firman Tuhan, kita akan sampai pada pengenalan yang sempurna akan kehendak Tuhan. Dengan mempelajari firman Tuhan, kita akan mengetahui kehendak Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu kita jumpai dalam kitab suci. Namun karena manusia sering mengabaikan firman Tuhan, hidupnya juga dipenuhi dengan segala macam kekacauan. 2. Ajaran gereja. Ajaran gereja juga menyatakan kehendak Tuhan, karena gereja didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri dan dijiwai oleh Roh Kudus. Ia didirikan justru untuk mengajar dan membimbing para murid serta untuk menafsirkan firman Tuhan secara otentik, artinya secara tepat dan benar. Oleh karena itu, dengan menerima ajaran gereja, kita menerima ajaran Tuhan sendiri. 3. Status hidup. Status hidup seseorang serta kewajiban yang mengalir daripadanya juga merupakan pancaran kehendak Tuhan. Apapun profesi dan panggilan hidup yang sedang dijalani saat ini baiklah menjadi berkat bagi semua orang, bukti dari Anda melakukan kehendak Tuhan. Salah satu contoh panggilan hidup adalah hidup berkeluarga. Tuhan menghendaki supaya suami dan istri saling mengasihi dengan segenap hati dan dengan setia. Ia menghendaki supaya anak-anak saling mencintai dan menghormati orang tuanya, dan sebaliknya supaya orang tua mendidik anak-anaknya secara Kristiani. 5. Tanda-tanda batin. Tanda-tanda batin ini tertulis dalam batin kita sendiri oleh Roh Kudus. Tanda-tanda ini dapat berupa sabda batin, penglihatan, rasa batin, kecenderungan hati atau pengertian batin yang datang dari Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Melalui semua ini, Roh mau menunjukkan kepada kita arah mana yang harus kita ambil dalam perjalanan hidup kita ini. Rencana Tuhan bagi kita, yaitu supaya kita bahagia, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Oleh karena itu, supaya hidup kita penuh dengan kebahagiaan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila hidup kita serasi dengan kehendak-Nya, kita akan bahagia. Sebaliknya jika kita hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita akan merana. Maka kita harus selalu menyadari betapa pentingnya hidup menurut kehendak Tuhan.